Cukup? Oke. Kami berikan waktu 15 menit, silahkan. Nanti kalau sudah panjenengan berikan informasi kalau cukup, baru kemudian kita lanjutkan pada sesi diskusi. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kabar, Bapak Dwi selaku Kepala Bidang Kota Surakarta, kemudian Bu Sekretaris Badan, kemudian Bapak Ibu Kabid, kemudian mentor saya Bapak Zen atas waktunya, dan kemudian teman-teman audien yang saya sayangi dan saya banggakan. Izinkan saya untuk melaporkan hasil orientasi saya dengan judul konseling kepegawaian sebagai sarana pembinaan kinerja kedisiplinan dan ketahanan keluarga ASN. Studi ini hasil diskusi saya dengan mentor saya, jadi saya menduplikasi hasil dari diklat mentor saya. Oke. Ini latar belakang sudah disampaikan tadi. Orientasi 3K ini dilakukan dalam waktu 1 bulan, dimulai dari tanggal 3 September sampai tanggal 29 September. Kemudian latar belakang dari yang diangkat adalah terkait manajemen ASN dalam hal pembinaan ASN. Kemudian ini untuk latar belakang orientasi, yang pertama untuk pengenalan tugas sudah disampaikan tadi juga oleh peserta pertama Mas Didi dan juga Mas Sofan. Ada maksud, tujuan, dan waktu tempat. Kemudian nah, ini adalah visi misi Kota Surakarta, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya ada 7. Nah, untuk susunan perangkat daerah di Kota Surakarta seperti ini: ada sekretaris daerah, sekretaris dewan, inspektorat, dinas daerah ada 20 dinas, kemudian badan daerah ada 7, kemudian kecamatan dan 5 kecamatan. Kemudian manajemen 3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional sesuai dengan nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik dan KKN, berdasarkan sistem merit, yaitu berdasarkan sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dilakukan secara wajar, adil, tanpa membedakan ras, pendidikan, status perkawinan, jenis kelamin, seperti itu sistem merit. Nah, manajemen kepada P3K ini meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gajian tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Kemudian penilaian kinerja P3K ini tujuannya seperti di Permenpan 6 tahun 2022 untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Nah, manfaatnya adalah untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian dalam penilaian kinerja ini dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan mempertimbangkan penilaian dari rekan kerja maupun bawahan. Kemudian untuk disiplin P3K ini seperti kalau dalam mungkin membawa agama ya, seperti dalam arti takwa, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Ini seperti itu untuk disiplin, yaitu kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kepatuhan P3K wajib mematuhi segala peraturan kebijakan yang berkaitan dengan tugas maupun kewajiban sebagai pegawai P3K. Nah, kewajiban beberapa seperti ini ada 3: melaksanakan tugas, masuk kerja, dan memeriksa kerja, menjaga integritas dan kejujuran. Kemudian beberapa larangan juga ada, saya sampai tampilkan 3, ada seperti larangannya adalah KKN, penyalahgunaan wewenang maupun jabatan, maupun melakukan tindakan yang merugikan negara atau instansi tempat kerja. Nah, untuk sanksinya ini kita mengacu sesuai dengan PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil, yaitu ada 3, ada tingkatnya, ada tingkat ringan, sedang, berat. Nah, untuk yang berat ini seperti pemutusan hubungan kerja sebelum waktu perjanjian kerja berakhir.
Nah, untuk profil BKPSDM Kota Surakarta seperti dasarnya adalah Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2021 serta perwalian terbaru ulang SOTK nomor 13 tahun 2023. Kemudian fungsinya sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian visinya sama dengan visi pemerintah Kota Surakarta. Kemudian misinya kita mengambil misi yang nomor 5 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Nah, ini tujuan BKPSDM Surakarta ada dua, ada tujuan umum maupun tujuan khusus, ya seperti ini. Kemudian ini juga sudah disampaikan oleh Mas Sofan secara detail tentang strategi dan kebijakan. Nah, untuk struktur organisasi di BKPSDM Surakarta ada 8, ada kepala badan, ada sekretariat, ada bidang PPIK, bidang mutasi dan promosi, bidang PK tempat saya bertugas, kemudian bidang pengembangan sumber daya manusia, ada OPTD dan kelompok jabatan fungsional. Nah, tugas dan fungsi kebijakan tugas dan fungsi BKPSDM Surakarta terkait promosi kebijakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kepegawaian, pembinaan, monitoring, pelaksanaan sekretariat badan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan yang diberikan oleh Wali Kota Surakarta. Nah, ini untuk sebagai analis SDM di bidang PK, yaitu sebagai penyelenggara teknis, penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggara monitoring terkait penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengelolaan penghargaan, kesejahteraan dan perlindungan serta pembinaan disiplin ASN. Nah, untuk fokus saya adalah di terkait pembinaan disiplin ASN. Nah, untuk identifikasi isu yaitu bahwa di bulan September kemarin, September ini itu di bidang PK di kami itu ada laporan maupun surat masuk terkait adanya pengajuan mutasi. Ada 3 ASN, kemudian adanya terkait perilaku disiplin, laporan dari OPD ada 2 ASN. Adanya ASN yang mengundurkan diri dari jabatan ASN ada 2 juga, kemudian ada yang mengajukan izin perceraian ada 3. Ini di dalam 1 bulan saja di bulan September. Nah, dari itu tadi maka saya mengambil isu yaitu konseling kepegawaian sebagai sistem deteksi dini pembinaan ASN dengan gagasan yang diangkat adalah menjadikan konseling kepegawaian sebagai sarana pembinaan kinerja, kedisiplinan dan ketahanan keluarga ASN. Nah, ini untuk rencana dan hasil kerja saya selama orientasi. Yang pertama adalah tentang awal identifikasi isu, yaitu mengidentifikasi pengajuan surat. Ini sudah bentuknya adalah rekapitulasi data ASN yang perlu mendapatkan konseling kepegawaian berdasarkan pengajuan atau laporan dari OPD. Kemudian yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi dari pengajuan surat tadi. Saya membuat form-form pertanyaan karena yang selama ini terjadi itu terkadang mentor saya Bapak Izan itu ke dalam menggali informasi hanya melalui telepon, jadi perlu terdokumentasi, jadi membuat form kuesioner. Begitu, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada form inisiatif pribadi konseling kepegawaian, ada juga tuh usulan dari OPD. Dari form ini itu nanti ada terkait kedisiplinan seperti apa, apakah kemudian perilaku kerja di lingkungan kerja bagaimana, kemudian masalah yang dihadapi ASN seperti apa. Nah, di form ini nanti ada seperti itu. Jadi fungsinya ini adalah agar hasil dari kita menggali informasi itu dapat terdokumentasi. Kemudian yang kedua adalah membuat aktualisasi, yaitu kita mendapatkan konseling kepegawaian pada ASN yang perlu mendapatkan konseling, yaitu tentunya ada undangan. Ini kemarin dalam tanggal 17 September kita melakukan konseling kepegawaian ini atas inisiatif pribadi. Jadi dia sebelum dia menghubungi melalui telepon, kemudian kita mengirimkan form inisiatif pribadi untuk konseling kepegawaian. Jadi permasalahannya dapat terdokumentasi, tidak hanya melalui komunikasi telepon. Nah, ini aktualisasinya itu melaksanakan konseling kepegawaian, yaitu ASN yang bersangkutan mendapatkan konseling dari konselor profesional. Nah, ini dokumentasinya. Ini karena permasalahan pribadi, jadi ada dari masalah lingkungan kerja maupun stresor dari
dari lingkungan kerja kemudian dia mengarah ke permasalahan keluarga seperti itu. Nah, kemudian langkah kelima adalah melakukan evaluasi dari aktualisasi, yaitu adanya rekomendasi dari hasil konseling. Maka saya membuat nota dinas terkait hasil dari konseling kepegawaian yang nantinya ditujukan kepada kepala badan. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat form evaluasi pasca dilakukan konseling kepegawaian. Nah, ini bentuknya, contohnya nota dinas yang kemarin tanggal 17 September mendapatkan konseling kepegawaian, termasuk disposisi dari Bapak Kepala Badan seperti apa, seperti itu. Kemudian di dalam form evaluasi pasca dalam pembinaan ini belum dilakukan, tapi ini sudah dibuat dulu karena kita menunggu yang ini sudah disponnya kan proses mutasi. Jadi ini hasil dari nota dinas ini kita juga berkolaborasi dengan bidang mutasi ya untuk penataan ASN lebih lanjut agar permasalahan dia dapat mendapatkan solusi. Nah itu, untuk rencana kerja menengah dari kami, untuk saya yaitu di triwulan 4 ini memperkenalkan program konseling kepegawaian pada ASN baru. Jadi untuk ASN baru ini untuk yang P3K angkatan tahun 2023. Jadi dalam triwulan 4 nanti antara bulan Oktober, November, Desember kita melakukan sosialisasi kepada ASN baru terutama P3K angkatan 2023 dan pengelola kepegawaian untuk terkait adanya program konseling kepegawaian di BKPSDM Kota Surakarta. Kemudian yang kedua yaitu triwulan kedua tahun 2025 yaitu terkait sistem deteksi dini pembinaan ASN melalui konseling kepegawaian. Jadi biasanya ini dari hasil konseling yang sudah hasil dari peserta yang sudah mendapat konseling kita akan mengumpulkan dan kita akan melakukan sosialisasi terkait pembinaan disiplin ASN. Nah itu kemudian untuk kesimpulan dari yang rencana kerja yang sudah dilaksanakan, konseling menjadi upaya preventif untuk menjaga timbulnya permasalahan pada pegawai ASN yang mengarah pada pelanggaran disiplin serta meminimalisir agar permasalahan kecil yang dihadapi ASN tidak semakin besar atau semakin parah. Nah untuk saran lebih lanjut yaitu harapan dari saya maupun dari mentor saya bahwa hasil dari rekaman dari hasil konseling ini bisa masuk dalam sistem portal pegawai. Jadi diharapkan itu bisa nantinya menjadi data untuk proses selanjutnya, misal dalam proses untuk mutasi atau promosi atau mungkin penghargaan atau pengembangan kompetensi terkait ASN tersebut. Jadi sudah ada dokumentasi data tersebut di dalam portal bahwa pernah mendapatkan konseling kepegawaian dan termasuk rekomendasi dari konseling seperti apa. Kemudian perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ASN yang sudah mendapatkan konseling kepegawaian. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari laporan ini. Terima kasih untuk teman-teman. Saya kembali pada Bapak Kabar. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah sampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi fokus ya terkait dengan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika, khususnya dari hasil pembelajaran selama ini yang kemudian nanti diseminarkan. Kesempatan pertama saya berikan pada mentor untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang telah dilaporkan dan dipaparkan. Monggo kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Kepala Badan, Bapak Ibu Sekben, Bapak Ibu Kabid, dan teman-teman semuanya. Yang pertama, saya ingin sampaikan apresiasi pada Mas Endri ya, karena memang di awal masuk Mas Endri harus belajar banyak hal gitu ya. Karena sebenarnya ini tidak duplikasi saja, cuma kemarin saya minta untuk mengelaborasi dari PKP saya. Karena memang PKP saya kan fokus kepada disiplin sesuai tupoksi saya, sesuai dengan ketua tim kerja saya. PKP juara 1 nih. Peringkat 1 Pak. Oh iya. Erat ya juara 1. Jadi Mas Endri itu memperluas ya, mengelaborasi bahwa konseling itu tidak hanya untuk disiplin, tapi juga untuk ketahanan keluarga, yaitu untuk perceraian, di mana kita ada konseling pracerai, konseling pranikah, dan nantinya biasanya kita ada pelatihan keluarga bahagia, dunia akhirat sejahtera bahagia gitu ya. Tapi sekarang nggak ada gitu. Terus
Juga tentang kinerja juga, jadi konseling untuk kinerja, konseling untuk ketahanan kesehatan mental. Dan sebenarnya kita juga nantinya kalau itu sudah terdokumentasi di portal, itu salah satunya juga terkait dengan penghargaan dan lain-lainnya. Jadi kita tahu contohnya Satya Lancana Klik, oh dia pernah, karena kan selama ini kan datanya hanya hukuman disiplin ya, oh ternyata telatan atau apapun yang tidak terdata di Hubdis semuanya bisa terdata di sana. Terus juga ini terkolaborasi juga dengan beberapa, contohnya dengan bidang mutasi yang beberapa kali terkait tentang pegawai yang ingin mutasi, bidang PPI juga ketika terkait tentang P3K atau PNS yang mau mundur gitu ya. Dengan Diklat kita terima kasih juga muncul SE tentang coaching mentoring yang itu menjadi satu kesatuan dalam proses pembinaan ASN, di mana itu sudah terakomodasi dalam berapa JP gitu ya kalau masalah. Tapi intinya kita semua berkolaborasi. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan memang dengan elaborasi dari Mas Endri nanti harapannya memang Mas Endri selain dia belajar banyak hal ya, jadi tidak hanya cuma di disiplin, dia juga belajar banyak juga di kinerja dengan aturan yang besar itu, netralitas, disiplin, cerai, LHKPN, kinerja, gen perubahan. Mas Endri cukup belajar cepat tentang aturan-aturan yang ada, saya mengapresiasi. Tetapi memang harapannya alhamdulillah ada Mas Endri yang mengawal ini, karena memang proses konseling itu prosesnya panjang, ada pra, pas, pasca. Paskanya banyak banget gitu ya. Artinya pra itu kita sudah mencari data dulu, ada yang secara individu datang atau rujukan atau OPD. Kita sebelum konseling itu kita cari-cari info dulu, ini orangnya gimana dan sebagainya gitu ya. Baik dari atasan, kepegawaian, bahkan beberapa unit kerja yang lama gitu loh, kalau memang dia memiliki permasalahan khusus. Kemudian waktu pasca pun juga Mas Endri juga psikologi juga, jadi sering melakukan paham tentang konseling ya. Ada beberapa etika yang harus ada di sana, ada proses rekam medik yang ada di sana, dan sampai yang terakhir adalah pasca. Jadi kalau itu tidak ditangani oleh satu orang secara penuh itu khawatir miss gitu ya. Jadi hari ini di konseling kesehatan mental gitu ya, habis dipindah itu harus senantiasa kita kontrol. Jadi memang Mas Endri saya secara khusus memang menjaga mengawal proses konseling dari awal sampai prapas dan pasca tadi. Jadi secara garis besar sangat saya mengapresiasi dari Mas Endri dalam mengelaborasi konseling dalam proses ini. Saya nggak tahu ini nanti bisa menjadi embrionya Pak Agung juga bisa jadi. Mungkin belajar dari saya atau Boleh. Baik, terima kasih. Itu tadi tanggapan dari komentator. Kan komentar dari komentator yang bertugas seperti mentor. Sudah saya lanjutkan ya. Saya ke hal yang substantif saja supaya nanti teman-teman punya insight ya. Sudah baca Permenpan 37 2020? Belum. Bodoh analisis dia. Si Opan dia sudah sadar diri terhadap jabatan yang dia sandang. Teman-teman satu harus mengenal diri terkait dengan kedudukan. Kedudukan itu bisa menunjukkan kita peran apa, kontribusi yang diharapkan terkait dengan kehadiran kita di situ. Panjenengan sudah mempelajari organisasi, tahu struktur, kan itu hubungan hierarki, hubungan komando dan tapi belum bisa mendudukkan diri saya di mana di struktur itu kan gitu. Nah, kalau ke struktur di situ, kemudian saya harus berkontribusi dan berperan apa? Berperan itu tidak harus kemudian dalam posisi yang tadi saya sampaikan sejak awal, harus dalam posisi diperintah. Karena apa? Jabatan itu mandatori sesuai dengan apa yang dilekatkan ya, semacam kayak tanggung jawab yang dilekatkan, dan itu menjadi bagian dari perintah kepada kita untuk menjalankan fungsi. Sehingga tadi sebenarnya mau saya tambah pertanyaan berikutnya. Kalau di sini kan ada namanya Perka 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional
analis sumber daya manusia aparatur. Analis SDM aparatur kan? Pertama, keahlian berarti kan? Saya bacakan sedikit supaya nanti teman-teman tahu bahwa saya ditempatkan, ditugaskan, diangkat, selanjutnya dilantik, itu panjenengan tahu ruang lingkup kewenangan. Di sini disebutkan bahwa jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur yang selanjutnya disebut jabatan fungsional analis SDM adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, ini satu-satuan ini. Ruang lingkup itu batas kita. Ya. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, wewenang itu ada kaitannya dengan tanggung jawab. Kalian punya diberikan kekuasaan. Wewenang itu kan adalah kekuasaan. Sesuatu yang secara mandatori diberikan ketika melekat jabatan di dalam dirimu. Tapi dalam menjalankan wewenang harus ada pertanggungjawaban. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan wewenang itu di dalam proses sebaliknya kita harus mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang kita lakukan. Yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi itu pendampingan, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek SDM profesional mutakhir. Ini, nah, kok kayaknya belum punya gambaran Pak, spesifiknya kayak apa? Nah, ini di sini tak bacakan, soalnya kamu belum pernah baca sih. Unsur kegiatan, tugas jabatan. Tadi kan biasanya ruang lingkup ya. Unsur kegiatan, tugas jabatan fungsional analis SDM yang dapat dinilai kredit yaitu sistem manajemen aparatur sipil negara, manajemen sumber daya aparatur, strategik dan reformasi birokrasi, analisis dan rancangan organisasi publik, serta proses analisis kebijakan atau regulasi bidang sumber daya manusia aparatur. Berarti kan karena ini kalian, kamu punya kewenangan untuk apa? Menyusun regulasi. Misal kalau kita bicara terkait dengan ini konsep nih, ya kan? Tapi jaminan terkait dengan proses berjalannya konsep ini, kalau kemudian hanya sekedar tadi SE, pedoman teknis, itu belum menjadi sesuatu yang kemudian harus dipatuhi. Karena apa? Ini bukan regulasi. Kalau ingin sesuatu yang dipatuhi, pedoman yang kemudian bersifat sustainable, berkelanjutan, nanti pasien pindah belum tentu nanti penggantinya juga punya konsep yang sama. Nah, ketika kemudian arah ini mau dipatenkan, itu berarti kan kamu harus mulai mendesain. Oh, ternyata saya boleh nih mengerjakan pekerjaan terkait dengan analisis kebijakan atau regulasi di bidang sumber daya manusia aparatur, termasuk di dalamnya konsep terkait dengan konseling. Jadi boleh Pak, dia mendesain peraturan itu boleh. Oh, kemarin sudah diperintahkan itu belum terwujud ya. Jangka panjang banget. Iya. Jadi kalau kemudian ditanya besok kalau FG mau ngajukan draper wali, nggak usah dilarang, di sini mandat. Kok kayaknya kok kamu mau ngambil alih tugas Bunda, itu memang mandatori di sini boleh kok. Kalau kemarin Pak Zen sudah merancang itu tapi belum selesai, nanti biar itu ya Pak. Terus sub-unsur dari unsur kegiatan jabatan fungsional analis SDM aparatur. Satu, menyusun menetapkan kebutuhan aparatur negara, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan aparatur, penggajian, pemberhentian, jaminan pensiun, perlindungan, cuti, sistem informasi, manajemen sumber daya, reformasi birokrasi, analisis organisasi publik, perancangan organisasi publik, proses kebijakan regulasi dan analisis kebijakan. Jadi karena ini adalah analis SDM dengan kompetensi keahlian,
bahasanya itu peran dan fungsi itu memang hampir setara sama dengan sekelas ya, sekelas teman-teman yang ada di struktural eselon 4. Makanya beliau ini kan seniornya gitu kan. Ini analisis SDM senior, muda ya. Mudah. Jadi kalau bahasanya kemarin itu pada saat itu beliau struktural eselon 4, sekarang disetarakan. Bahasa disetarakan itu kan selevel. Analis SDM muda. Nah, dengan pertama. Jadi secara fungsi panjenengan itu janjinya punya ruang lingkup tugas kewenangan yang sama. Hanya saja karena pengalamannya, experience-nya itu ada di Pak Jen selaku mentor sekaligus ketua tim. Nah itu yang kemudian panjenengan harus bisa mengambil berbagai peran, termasuk ini tadi kan penjabaran kaitannya dengan apa yang sudah dikembangkan sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang kemudian panjenengan mainkan satu peran dengan secara fungsi tadi jabatannya sama, cuma beda jenjang saja. Dengan konsep yang tadi dipaparkan dengan berbagai rencana pekerjaan, rencana dan hasil kerja, identifikasi dan segala macamnya. Panjenengan selama ini, apakah setahu saya ini konsepnya sudah ada sejak kemarin sebelum Mas Hendri masuk BKPSDM, sudah ada nih, ya kan? Nah, keterlibatan panjenengan di dalam proses ini apa? Apakah ikut terlibat di menyusun analisis setiap permasalahan yang hasil konseling atau kemudian mendiskusikan dan segala macamnya, atau mungkin dalam taraf panjenengan baru mendalami dari mekanisme yang ada di sini kemudian membantu menyusun result, laporan hasil dan segala macamnya. Kira-kira jelaskan dulu selama 1 tahun ini peran kontribusi panjenengan di dalam proses ini. Tapi kalau merancang kayaknya enggak, karena panjenengan bergabung dari kita itu setahun dan ini sudah ada konsepnya. Waktu juara kamu kan berapa? Waktu juara PKP dulu. Kamu ngomong sekali nih. Saya enggak sombong. Enggak. Enggak. Tahun berapa itu PKP-nya? Kemarin. Tahun ini nih, tahun ini. Oh, tahun ini. Pak. Ini dikonsep bareng sama Mas Hendri. Oh iya. Iya. Jadi idenya dari Mas Hendri 90%, saya 10%. Dasarnya itu ini antara melecehkan, mencemooh. Maksudnya biar dia dapat. Enggak, saya harus melihat mindsetmu dulu. Kamu tujuannya bicara seperti itu mencemooh. Apresiasi besar. Oh, iya. Silakan ceritakan dari versi diri. Bareng-bareng Pak. Jadi tahapan proses konseling ini, jadi setelah masuk ke bidang PK itu kita koordinasi dengan Pak Jen dan juga kepada ASN, misal itu inisiatif pribadi, maka perlu konseling itu kira-kira Surat masuk itu dalam berupa laporan, permintaan pribadi atau Iya, ada beberapa usulan? macam ya Pak. Jadi di kami itu untuk konseling itu ada beberapa, yaitu ada inisiatif pribadi, itu bisa lewat surat atau bisa lewat telepon. Kemudian ada juga laporan dari OPD, itu bisa juga lewat surat ke BKPSDM maupun lewat telepon juga. Ya. Nah dari situ kami berkoordinasi dengan Pak Zen dan juga untuk konselornya juga. Kira-kira untuk ASN ini bisa dijadwalkan kapan? Nah saya mendapatkan itu dari membuat undangan, Jadi menyusun rencana penanganan. Iya. Oke. Itu kemudian sampai hari proses pelaksanaan pun saya juga ikut dan pada sampai keluar hasil rekam medis dari konseling saya membuat nota dinas dan nanti akan direview oleh Pak Zen untuk kira-kira nota dinas kesimpulan maupun tindak lanjutnya seperti apa nanti direview oleh Pak Zen. Begitu. Ya. Berarti panjenengan menjamin perjalanan proses alur yang dari mulai ketika permohonan, usulan, laporan itu masuk sampai pada penanganan dan laporan hasil. Terkoneksi dengan berbagai peran lain ya, fungsi yang lain. Ada konselor di situ, ada mungkin supervisi, pimpinan di situ. Kemudian hasil dari nota dinas pun dari Bapak Kabar itu juga kita perlu kolaborasi ke bidang mutasi kalau misal itu memang ada rekomendasi untuk mutasi juga. Jadi satu terkait dengan proses identifikasi awal, kemudian rencana penanganan,
keterlibatan dan keterkaitan dengan berbagai stakeholder sejaring, konselor, supervisi, kemudian sampai pada laporan hasil dan rekomendasi yang kemudian ada rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan. Itu sampai dengan proses penanganan dari awal sampai dengan akhir, panjangan terlibat di situ. Saya terlibat Pak. Memang dari Pak Zen itu memberikan konseling lebih besar ke saya seperti itu. Oke. Sampai dengan saat ini berapa jumlah yang sudah ditangani sejak panjenengan masuk sampai dengan terakhir? Yang sudah sampai pada laporan hasil dan rekomendasi? Kira-kira. Sudah sekitar 20-an lebih Pak. 20 orang. Iya. Itu rata-rata kasus usulan atau aduan atau permohonan? Ada permohonan ya campur sih Pak. Campur. Iya. Paling banyak? Paling banyak usulan. Iya, Usulan dari OPD terkait mungkin perilaku kedisiplinan seperti itu. Kalau yang inisiatif pribadi biasanya mungkin karena dia stres di tempat kerja terkait tugas jabatan maupun dengan rekan kerja yang akhirnya dia hanya rekomendasi untuk mutasi itu hanya beberapa. Oke. Sampai dengan proses ini kan ada perjalanan dokumen administrasi yang dihimpun ya dari mulai proses dan berbagai segala macam. Ada nggak kemudian penanganan dalam bentuk dokumentasi dalam porsi yang mungkin kan ini kan ada klasifikasi rahasianya ya, melindungi data pribadi ya. Ada nggak standar untuk penyimpanan dokumen terus pengarsipan yang mungkin dalam skala tertentu dibutuhkan untuk semacam kayak akses informasi atau kemudian penyimpanan yang terlindungi gitu? Jadi untuk sistem penyimpanan ini saya mendedikasi dari Pak Praetno yang beliau menangani kasus. Jadi setiap ASN kalau yang kasus itu dari awal undangan, proses BAP sampai proses keluarnya SK itu ada jadi satu mat. Nah saya juga seperti itu Pak. Jadi dari surat masuk, kemudian undangan, proses hasil rekam medis, kemudian nota dinas, tidak lanjut juga ada. Ada sarana yang panjenengan butuhkan di situ? Sebenarnya butuh Pak. Jadi sarananya yaitu terkait kalau sarana tidak lanjut seperti sebenarnya butuh itu berarti harusnya ada tapi tidak ada. Ya, iya. Jadi saya saran tadi. ini Pak. Mana? Di mana? Ini Saran terakhir. itu. Ya, itu. Nah ini yang nomor satu. Saya harap dari hasil ini itu masuk dalam sistem portal Pak. Jadi kalau misal kita mengetik AS ini selain data-data biodata jabatan ini juga ada harapan saya seperti itu Pak. Jadi masuk. Kalau di catatan ya, berarti kan kalau enggak di situ kan selain dari catatan hukuman disiplin ada catatan riwayat semacam konseling dan segala macam. Iya, dan dia Cuma kan itu seharusnya tidak diakses oleh semua ASN kan, karena itu kan terbuka. Iya, tapi kan ini bisa digunakan untuk misal dalam proses untuk kolaborasi dengan bidang lain Pak. Misal terkadang kan bidang mutasi itu butuh data untuk misal agen perubahan. Catatan riwayat. Iya, ada catatan agen perubahan. Ini pernah juara 1 atau 10 besar seperti itu. Nah, harapan saya juga itu juga akan masuk ke sistem portal bahwa ASN ini pernah mendapatkan misalnya dengan tidak lanjut seperti ini, seperti itu. Pak. Oke. Ya. Kalau ini kan dokumentasi yang dalam bentuk elektronik ya, yang nanti diharapkan bisa tersimpan dalam satu sistem portal kepegawaian yang itu nanti akan membantu DDS seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dona. Pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Tapi kalau di internal panjenengan ada nggak secara kebutuhan yang sifatnya dokumen otentik, kebutuhan akan proses penyimpanan, atau saat ini sudah ada? Sudah ada Pak. Sudah ada, tersedia. Cukup. Menurut panjenengan cukup dengan kondisi yang saat ini? Kalau saya melihat dengan melihat tempat kerja ya Pak, ya. itu kurang. Karena dokumen-dokumen yang sudah dahulu masih ada dan perlu untuk dihasilkan dengan kolaborasi dengan Mas Randi sebagai arsiparis untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen yang tahun sebelumnya. Jadi untuk tempat sekarang itu kalau di sel dilihat itu di belakang itu sudah penuh Pak sebenarnya Pak. Jadi bertumpuk-tumpuk gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Yang paling mungkin saya sampaikan kalau memang itu sesuatu yang butuh tempat atau ruang ya nanti diskusikan dengan beberapa fungsi yang lain. Fungsi yang lain itu fungsi pengarsipan, dokumentasi, penyimpanan. Kalau jenengan tetap butuh akses datanya yang sifatnya mungkin tahun-tahun lama, itu bisa dikembangkan dengan proses dokumen digital.
nanti bisa dianuskan atau bisa tapi prinsip kebutuhan akses informasi itu tetap penting tapi terjaga dengan rapi karena ada beberapa data atau informasi yang harus kita lindungi supaya tidak semua orang bisa mengakses ya. Oke, itu saja. Ada netizen komentar? Buset? Apa? Oh, Mas Unang, silakan. Mohon izin Pak Kakak. Iya. Hanya sedikit aja Mas. Mohon tanggapan sedikit. Dulu saya sempat menguji Mas Zen, tapi monggo kalau ini saya ingin tanggapan jenengan. Saya tertarik sekali kaitannya dengan konseling, di konseling. Banyak ide-ide early warningnya dari bidang peka terkait dengan pendekatan personal to personal ketika melakukan konseling. Saya coba sedikit berpikir terbalik. Kalau di dulu mungkin ada nggih yang istilahnya PNS yang butuh perlakuan khusus kita magangkan di BKPSDM. Nah ini saya minta nyuwun tanggapan jenengan ketika soalnya terkadang itu permasalahan itu tidak hanya by personal, tapi mungkin di lingkungan kerjanya. Mungkin enggak ketika personil di mungkin jenengan atau Mas Zen itu seorang psikolog magang 1 hari aja untuk mengamati mengobservasi di OPD yang bermasalah. Itu saya coba berpikir terbalik, kalau biasanya bermasalah kita magangkan di BKPSDM, sekarang gantian. Psikolognya bidang peka yang handal-handal ini, menurut saya handal ini untuk mengamati di OPD yang bermasalah, apakah benar itu permasalahan itu benar yang diakibatkan oleh by person atau lingkungannya. Soalnya beda sekali, soalnya saya sering mendengar itu ya untungnya saya sangat ini sekali bisa di BKPSDM dengan lingkungan kerja yang harmonis, tapi di luar itu belum tentu seperti yang ada di BKPSDM. Mungkin itu saja Mas, tanggapan aja sedikit aja. Kalau tanggapan saya itu bisa dicoba seperti disampaikan Pak. Tantang. Kacamata psikologi kalau hanya mengamati dalam 1 hari itu masih kurang. Datanya untuk mendapatkan data yang valid itu masih kurang. Walaupun dalam 1 hari itu kita bisa menggali informasi-informasi selama waktu penempatan di OPD yang lain. Informasi itu bisa digali mungkin dari kepala badannya atau kepala dinas ataupun dari lingkungan kerja yang lain. Tapi untuk pengamatan dan dalam 1 hari itu kurang menurut saya. Begitu. Mungkin itu kita dari saya. Terima kasih. Baik, langsung tak justifikasi. Saya aturkan komentar. Enggak, ini realistis ya. Saya mencoba untuk menghubungkan sesuatu yang realistis itu bisa coba dinalar di logika. Itu nek tak ilustrasikan kalau di bahasa pertempuran itu menjadikan tahu namanya satuan perintis BRIMOB. Kalau di Kostrad atau di Marinir itu namanya Intai FIB, Intai Amfibi. Itu orang-orang khusus yang diterjunkan pertama kali gitu untuk melihat situasi lapangan, terus kemudian mengambil data dan informasi, baru kemudian nanti dilaporkan balik ke markas komando, terus kemudian dibuatkan semacam rencana giatnya. Ini arah landing nganggo tank, apa arah terjun nganggo payung, apa arah nganggo itu kan nanti akan menyesuaikan dengan kondisi awalnya. Jadi kalau bahasanya Sandi Yuda intelijen. Nah menurut saya menjadi sesuatu yang konkret ketika gini. Selama ini kan kita melihat dari kejadiannya, ya, kejadiannya itu kan misal orang-orang kecelakaan, wong dibobrek, ngerti? Terus anak kejadiannya kok kira-kira kejadiannya podo, kan baru kemudian kita berpikir mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahi semacam kayak tanda hati-hati, oh nanti butuh apa jenis kaca mirror itu ya. Nah, menurut saya potensi ancaman kesehatan jiwa itu kan ada di lingkungan kerja, termasuk di dalamnya di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja. Bisa nggak kemudian kita nanti bikin semacam instrumen
budaya kerja itu ada budaya komunikasinya, budaya interaksi sosialnya, komposisi laki perempuannya yang kemudian nanti akan ketemulah ini potensi gangguannya atau tanda kutip potensi nilainya, skornya itu misal kalau kita klasifikasikan apa nih, sing rodaan itu merah, hijau, ngono terus apa gitu yang kira-kira kita membuat klasifikasinya sangat berisiko tinggi misal atau tidak berisiko sama sekali atau berisiko sedang. Dari situ kan nanti kita bisa nih semacam kayak mentreatmentnya dalam skup yang massal, karena kalau kemudian kita hanya berpikir mau korban tok kan itu tidak menutup kemungkinan korban-korban yang lain berjatuhan ya kan? Tapi kalau kemudian nanti ternyata ini ternyata jalannya yang perlu didesain ulang, kudune kelok tajam ini terus kemudian diunggahke, terus diubengke, karena kan akhirnya menyelamatkan banyak orang selain kalau kemudian harus menunggu kejadian. Nah, kira-kira sekaligus komentar jadi dikembangkan ini ide bagus ini menurut saya, dan itu realistis, maksudnya kalau di strategi tempur itu ada namanya intai. Intai itu masukkan dulu potensi medannya seperti apa, daripada mau langsung kedundung atau diserang TNR-an, berarti diterjunkan dulu. Bukan kita mengorbankan dirimu, enggak. Yang karena balik dan kan masuk dulu kan di apa ya, dipetakan kan peta potensi artinya. Nanti saya bikin itu program apa namanya ya, nengarani peta ya pemetaan gitu, pemetaan potensi ancaman kesehatan jiwa di lingkungan kerja. Akhirnya apa biar mereka sadar diri lingkungan kerja itu toksik apa enggak. Nanti ada treatment lanjutan. Coba nanti desain kayak seperti itu. Penting. Silakan dikomentari Pak. Mas Hendri dulu. Oh Mas Hendri, mau silakan. Saya. Kalau dari saya kan sama saya berkoordinasi dengan Pak Islam tentang saya dan juga pengalaman Pak. Pribadi. Ya, betul. Ini masalahnya ada tendensi ya Pak. Jadi gini, memang pengalaman kemarin karena gini, beberapa konseling itu di beberapa tempat itu basicnya adalah kesejahteraan. Bagian kesejahteraan membuka konseling. Jadi konteksnya itu adalah mereka saya layani dengan senyum. Nah, tapi kalau di tempat kita menggesernya konseling sebagai bagian dalam proses pembinaan. Iya. Sehingga kalau seandainya konseling itu nanti diberikan apa itu namanya SKM, penilaian feedback gitu ya kepada pasien atau korban, itu mereka akan protes kok aku dipanggil gitu ya. Jadi dua sudut pandang yang berbeda ya. Jadi seperti itu. Konteks kita adalah pembinaan yang bersangkutan. Dan memang dalam mekanisme konseling kita ada alur anamnesa, Alur anamnesa itu kan berarti kita itu kepada atasan, kepegawaian, unit kerja yang bersangkutan, bahkan beberapa itu pada unit kerja yang dulu dia itu seperti apa, kita membuat data seperti itu. Ini saya kasih ilustrasi aja. Jadi ada satu kasus ketika di salah satu tempat di Disnaker itu kita itu manggil orang itu berkali-kali. Ya mungkin dengan ada satu rombongan 5 orang atau berapa orang fungsional, kita panggil, kita konseling lagi, kita panggil, kita konseling lagi gitu loh. Jadi masalah ya apa berulang gitu ya. Sehingga sempat dikomplain juga dari yang bersangkutan maupun dari bisa jadi atasan gitu loh. Dan memang itu menjadi pengalaman buat kami gitu loh. Karena kemarin itu orientasi kami yang menjadi sumber data itu adalah bagian kepegawaian gitu ya. Sehingga dan kebetulan itu adalah kakaknya Mas Dona sendiri jadi korban saya. Tapi artinya gini, setiap orang punya sudut pandang, dari kepegawaian dan beberapa atasan menyampaikan JF sana itu cenderung menyendiri, tidak mau bergaul dengan tim lain gitu ya. Tapi di satu sisi tiap orang memiliki sudut pandang bahwa saya JF tugas saya seperti ini, gitu ya. Sama hanya dulu pernah di Bapeda, beberapa orang-orang di kementerian itu isu yang sering muncul di Bapeda adalah mereka itu orientasinya itu aku orang kompeten, nggak mengerjakan hal-hal daftar dan sebagainya, dan
dan jarang ya itu hanya memilih seperti itu dan itu menjadi benturan di lapangan. Akhirnya dalam konteks konseling kami itu adalah tetap dalam bingkainya adalah personal. Personal. Ya, jadi ketika bingkai personal, nah, karena nanti ketika kita masuk dalam bingkai organisasi itu berada pada wilayahnya kepala perangkat daerah. Permasalahannya ada orang yang bisa menyesuaikan diri, ada orang yang tidak bisa menyesuaikan diri. Nah, tidak bisa menyesuaikan diri ada proses yang bisa berjalan lambat, ada yang bisa, ada yang tidak bisa sampai terjadi kesehatan mental. Artinya fokus kami dalam konteks konseling yang sifatnya personal itu adalah kita menyelamatkan orang-orang tadi yang memang orientasinya personal untuk dia bisa survive dan dia bisa akhirnya bisa menyesuaikan diri pada lingkungan apapun. Tetapi kalau memang kita ingin mendeteksi perangkat daerah ya, nyatanya ada beberapa orang di sana yang bisa enjoy. Artinya enjoy itu ya bisa jadi dia masa bodoh dengan lingkungan seperti itu. Ada yang orang keras aku kudune seperti ini gitu ya. Akhirnya menjadi seseorang itu tidak ya menjadi bermasalah dalam sisi kesehatan mental dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya memang lingkungan tetap berpengaruh kepada lingkungan kerja. Tetapi bagi kami dalam konteks kami konseling psikolog, orientasi kami adalah personal, kita melihat dampaknya seperti apa dan tiap orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap lingkungan kerja. Jadi nanti kalau kita masuk ke wilayah perangkat daerah, khawatirnya itu berkaitan juga dengan kepala perangkat daerah yang memiliki style sendiri. Kecuali kalau seandainya kita ada pihak ketiga yang mendeteksi secara profesional dan ilmiah. Ini budaya kerja di tempatmu itu seperti ini, itu bisa. Jadi sebenarnya itu ada alat ukur dalam budaya organisasi, apakah budaya organisasi itu sehat atau tidak, itu bisa sebenarnya. Tetapi kita khawatir akan masuk pada wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi wilayahnya kepala perangkat daerah. Tapi pada prinsipnya kita mendukung lingkungan kerja yang baik yang akan menumbuhkan orang-orang yang sehat juga secara mental dan kinerja. Mungkin gitu. Jadi memang potensi untuk penanganannya karena ini kan namanya SDM ya kan. SDM itu kan berarti kan personalnya, pribadinya. Walaupun sebenarnya pribadi ini punya banyak potensi ancaman dari berbagai segi. Dari keluarganya bisa jadi ancaman, lingkungan kerjanya juga bisa jadi ancaman, hubungan hierarkinya juga menjadi potensi ancaman. Cuma memang kan kita butuh ini semacam kayak kecenderungan. Walaupun statistik itu bisa menjadi referensi, tapi walaupun tidak menjadi mutlak. Mungkin ya dalam skala waktu tertentu data-data yang kemarin diolah, coba kemudian ditampilkan potensi sing pasien kita terlapar paling banyak di mana gitu misal. Terus dengan itu kan analisa perorangan, tapi kecenderungan yang kemudian mempunyai value atau nilai yang sama. Jadi nggak perlu deteksi awal dari OPD-nya, tapi dari kelompok yang inilah yang mempunyai nilai kesamaan. Misal ini dari OPD ini kecenderungan orangnya seperti ini, latar belakang seperti ini. Nah kemungkinan kan kalau dia bisa dikatakan sebagai penyebab utamanya adalah dari lingkungan kerja, bisa saja kemudian itu bisa kita bahasanya indikator awal atau bahasanya gejala awalnya. Dari situ kita tunjukkan ya memang kita harus punya data statistik untuk diolah supaya menemukan kecenderungan yang tadi deteksi dininya tidak langsung ke lokasi tapi dari kecenderungan. Misal OPD ini kok banyak sekali pelanggarnya, dari sekian orang total kuantitas sekian persen dan kecenderungan naik. Nah bisa saja mungkin nilai kedisiplinan mereka kurang bisa memberi penegasan. Misal seperti yang kemarin cingra teko upacara nanti 200 ngono kae kan ya saya warning, tapi nek melihat latar belakang kejadian yang kemarin, kepemimpinan personal ya di situ ya nek aku mengatakan ya wajar nek dondeng gitu loh bahasanya. Kemarin kan hampir 100 lebih kan, 100 lebih sampai 200-an sing ora melu upacara. Walaupun terus akhirnya ya tanda tangan surat pernyataan KB kan. Tapi setidaknya
dengan apa yang kita lakukan seperti itu kan warning ke OPD bahwa ternyata memang mereka ya mungkin mereka juga sudah sadar cuma bingung apa kan, walaupun beberapa kita bantu untuk menyelesaikan, tapi untuk mengawali baru momentum untuk kemudian melakukan perubahan itu mereka belum ketemu juga untuk kemudian melakukan ya mungkin perlu juga kita berikan semacam kayak apa ya kita pemahaman bahwa lingkungan kerja itu penting untuk selalu dijaga kondusivitasnya supaya tidak menjadi tekanan bagi ASN. Tapi menurut saya ide terkait dengan identifikasi tinggal cari caranya aja ya, caranya atau metodenya. Kalau metodenya bisa tanpa harus datang ke sana, mungkin melihat kecenderungan grafik angka kedisiplinan per OPD coba berapa persen yang konsisten, berapa persen yang tidak. Nah, itu bisa digunakan sebagai elemen kita untuk melakukan pembinaan perangkat daerah. Gitu nih. Oke, sementara itu ada yang lain? Monggo, bisa. Hanya koreksi Pak, perdanya tadi ya? Perda, coba. Perdanya kayaknya yang 23 aja Mas, itu masih 21. Perda perangkat daerah. Iya. Oh iya, STK terbaru. Ini untuk menjamin keberlangsungannya harusnya dilegalkan Pak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa Pak? Kembali. Ya, apapun itu pokoknya dilegalkan. Ya. Perdana 2023. Perdana tahun 2023. Terima kasih koreksinya. Jadi saya tambahkan tadi Pak, maksud tadi beliau itu memiliki kontribusi yang besar dalam proses adanya ini. Karena kan ini tahun ini baru saya susun. Saya sama Mas Endri itu menyusun proses pembakuan kemarin itu memang saya sama Mas Endri. Jadi saran-saran. Nah ya, analisis dan menyusun kebijakan itu Iya. ada. Terus. Jadi saya ingin memberikan penegasan ketiga ya, sebagai closing statement untuk sesi ini, teman-teman semuanya diangkat dalam jabatan, sudah dilantik. Substansinya bukan hanya sekedar begitu terus cair, itu enggak. Substansi ketika dilantik itu adalah mandat untuk menjalankan tugas dan jabatan secara bertanggung jawab. Walaupun di situ di dalam teksnya itu panjenengan juga punya wewenang. Wewenang itu kekuasaan. Kuasa atas kuasa atas inisiatif untuk melakukan sesuatu dengan ini, dengan regulasi yang ada diatur itu. Sehingga kalau panjenengan punya kewenangan, menjalankannya itu dilindungi. Orang-orang itu supaya itu kalau atasan jenengan, kok wani-wani pun gara yang ngono. Nek bahasaku, nek ana pimpinan sing ngomong ngono goblok. Wong sudah secara mandatori kan kewenangannya itu ada. Jenengan tinggal menjalankan. Cuma proses menjalankan secara hierarki kalau panjenengan sudah paham struktur, ya ada fungsi koordinasi, ada fungsi hierarki, ada fungsi konsultasi dan segala macamnya. Itu panjenengan harus menempatkan supaya tahu bahwa kedudukan panjenengan di mana, kapan panjenengan harus berkonsultasi, kapan panjenengan harus berkoordinasi. Itu berbeda karena masing-masing secara kewenangan ditentukan oleh struktur dan peran tadi. Ya, tapi untuk menjalankan mandat terkait dengan regulasi sudah ada itu. Jadi ketika panjenengan dilantik jabatan tertentu, siapapun yang dilantik memangku jabatan itu di dalam regulasinya sudah tercatat di situ. Uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, uraian kegiatannya apa saja. Jadi ketika kemudian banyak hal yang menurut panjenengan butuh diperbaiki, nggak usah nunggu perintah, itu diajukan untuk dilakukan perbaikan. Nah, nanti dikomunikasikan karena panjenengan punya koordinator, cuma punya supervisor, penanggung jawab lah. Nah, apalagi kalau nanti membutuhkan pembiayaan. Nah, kalau membutuhkan pembiayaan, nanti yang peran paling utamanya adalah BPTK, dalam ini kepala bidang. Supaya apa? Supaya masuk prioritas perencanaan, kalau perlu ada pembiayaan, sehingga panjenengan bisa menjalankan tadi fungsinya ditunjang dengan peralatan, dengan anggaran, dengan kebijakan yang kemudian itu bisa direalisasikan. Itu ya, teman-teman semuanya. Ada yang lain cukup?
Baik, terima kasih atas paparannya. Bilang jam gitu. Jam 5 Bisa jam dulu. Ya, saya apresiasi kesiapan teman-teman. Sekali lagi ini bukan lepodo enggak, tapi ini bagian dari upaya untuk bisa memberikan insight masukan ya. Terlepas kemudian panjenengan paham atau kemudian mencari pemahaman terkait dengan berbagai yang tadi kami menjadikan masukan termasuk dari teman-teman yang di belakang, itu menurut saya itu bagian tanggung jawab kita untuk selalu menjaga, bertanggung jawab terhadap profesi yang kita sandang. Bertanggung jawab dalam arti kita selalu menyiapkan diri untuk siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tentunya nanti akan diberikan kepada kita semuanya. Jadi sementara ini termasuk masa ini kan bahasanya itu kan asistensi atau bahasanya mendukung fungsi di PK yang berkolaborasi dalam tanda kutip dengan Pak Zain selaku koordinatornya atau ketua. Yang lain juga seperti itu dengan berbagai ide-ide baru atau ide kreatif, silakan kemudian berkontribusi, dan kalau kemudian kontribusi itu menjadi suatu yang solusi yang strategis, ya tentunya panjenengan juga punya kesempatan yang lain untuk kemudian menaikkan pada level berikutnya. Oke, itu. Terima kasih, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto dengan para mentor sama Bu Sek.